Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isbullah Asror Ponco dari Tadris Kimia 3B IAIN Tulungagung. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah dasar-dasar metodologi penelitian, yaitu tentang analisis jurnal. Nah, untuk format analisis jurnal sendiri terbagi menjadi 9, yaitu yang pertama judul, yang kedua penulis, kemudian yang ketiga identitas jurnal, yang keempat latar belakang, yang kelima rumusan masalah, 6 teori, yang ketujuh metode, yang kedelapan hasil, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Untuk yang pertama yaitu judul dari jurnal yang diteliti, yaitu peningkatan keterampilan proses sains siswa melalui pendekatan inquiry terbimbing, dengan penulis yaitu J. Juhji. Kemudian yang selanjutnya ada identitas jurnal, yaitu penulis J. Juhji. Kemudian ada judul peningkatan keterampilan proses sains siswa melalui pendekatan inquiry terbimbing. Nah, jenis jurnal yang saya teliti yaitu jurnal penelitian dan pembelajaran. Kemudian tahun terbit tanggal 22 Juni tahun 2016. Untuk latar belakangnya yaitu pada proses pembelajaran di Indonesia saat ini masih terbilang cukup kuno karena tenaga pendidik atau guru yang kurang tepat dalam mengajar. Guru lebih banyak mengajarkan konsep materi pelajaran yang lebih cenderung hanya dihafalkan oleh siswa, namun tidak dengan penerapannya. Kemudian rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana cara agar siswa lebih terampil dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu bagaimanakah seorang guru bisa menerapkan proses pembelajaran yang tepat untuk peserta didik. Untuk teorinya yaitu pada kegiatan belajar mengajar terdapat berbagai macam metode atau model pembelajaran yang dapat digunakan untuk menambah kreativitas siswa. Salah satunya yaitu model pembelajaran inquiry terbimbing. Nah, model pembelajaran ini merupakan aplikasi dari pembelajaran yang didasarkan pada observasi dan hasil studi ilmiah. Pembelajaran inquiry terbimbing ini merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan proses berpikir kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri sesuatu jawaban atas masalah yang dipertanyakan. Jadi model pembelajaran ini menempatkan siswa lebih banyak belajar sendiri untuk menemukan konsep dan prinsip ilmiah serta mengembangkan kreativitas dalam pemecahan masalah. Metode yang digunakan pada jurnal ini yaitu metode observasi. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dibuat sesuai dengan langkah-langkah inquiry terbimbing, yaitu orientasi, menyajikan permasalahan, membimbing siswa dalam melakukan percobaan, membimbing siswa dalam menginterpretasi data hasil penelitian, dan membimbing siswa dalam menyimpulkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu lembar observasi dan dokumentasi. Kemudian teknik pengumpulan analisis data menggunakan penelitian kualitatif karena pengumpulan data masih terlalu menyeluruh dan belum berpusat pada satu fokus masalah. Nah, untuk hasilnya itu ada yang pertama, grafik ketercapaian pelaksanaan pembelajaran inquiry terbimbing. Jadi pada gambar grafik tersebut memperlihatkan bahwa presentasi keterlaksanaan pembelajaran inquiry pada siklus 1 sebesar 83%, yang berarti bahwa masih ada tahapan pembelajaran yang belum sesuai dengan pembelajaran inquiry. Namun pada siklus kedua presentasi keterlaksanaan menjadi 100%, yaitu menunjukkan bahwa tahapan pembelajaran sudah sesuai dengan pembelajaran inquiry terbimbing. Kemudian pada tabel jadi berdasarkan tabel aspek-aspek keterampilan proses sains siswa pada siklus 1 masih dapat dikategorikan kurang, yaitu aspek menggunakan alat yaitu sebesar 50%, kemudian menginterpretasi data sebesar 53,13%, dan aspek mengkomunikasikan yaitu 50%. Sementara itu aspek HPS memprediksi 59,38%.
Kemudian menyimpulkan 62,5% dalam kategorian dirasa cukup ya. Sedangkan aspek mengamati yaitu 71,88% dan melakukan pekerjaan 75%. Masuk dalam kategori baik. Rata-rata ke-8 aspek dalam tabel juga masih dikategorikan keberhasilan penelitian tindakan, yaitu kurang lebih 62,89%. Nah, untuk kesimpulannya sendiri yaitu untuk meningkatkan keterampilan dan kreativitas dari siswa, hendaknya dibiasakan untuk lebih banyak belajar sendiri agar menemukan konsep-konsep, prinsip-prinsip ilmiah, serta mengembangkan kreativitas dalam pemecahan masalah sains dengan bimbingan dari seorang guru atau pendidik dengan metode pembelajaran inquiry terbimbing. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.